Anda masih di redaksi Pagi Akhir Pekan. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ada sebuah masjid bersejarah yang memiliki usia ratusan tahun. Nah, uniknya masjid ini dibangun dari campuran putih telur. Wah, luar biasa ya. Sedangkan di Kendal, Jawa Tengah, warga sekitar Masjid Al-Mukmin mendapat sedekah berupa sayuran dan juga beras yang bisa dimanfaatkan untuk hidangan sahur usai menunaikan sholat tarawih berjamaah. Inilah Masjid Raya Sultan Pulau Penyengat yang dibangun pada tahun 1832 silam. Pembangunan masjid dilakukan secara gotong royong, tidak hanya oleh kaum pria, tapi juga dibantu kaum wanita dari siang hingga malam. Uniknya, pembangunan masjid ini tidak menggunakan semen dan besi, melainkan hanya menggunakan pasir, tanah liat, kapur, dan putih telur. Campuran putih telur mampu menghasilkan perekat yang kuat. Masjid ini memiliki kubah sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat sholat dalam satu hari. Di dalam masjid juga terdapat sebuah Al-Quran yang ditulis tangan oleh Abdurrahman Stambul, seorang penduduk Pulau Penyengat keturunan Turki pada tahun 1867. Selain itu, masjid yang berada di sebuah pulau kecil ini termasuk mas kawin dari Sultan Mahmud Syah ketika menikahi Engku Putri Raja Hamidah, anak dari kerajaan Raja Haji Fisabilillah. Pulau Penyengat ketika itu menjadi pusat pemerintahan kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang. Pada bulan puasa, banyak orang berkunjung ke pulau ini untuk sekedar jalan-jalan bersama keluarga serta melaksanakan ibadah di Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat. Masjid ini didirikan pada tahun 1832. Kemudian masjid ini sangat unik pembangunannya. Masjid ini tidak menggunakan semen, kemudian tidak menggunakan besi beton. Masjid ini hanya menggunakan bangunannya adalah pasir, kemudian tanah liat. Jika biasanya selesai sholat tarawih jemaah mendapatkan makanan ringan atau jajanan, lain halnya dengan jemaah sholat tarawih di Masjid Al-Mukmin, Polres Kendal, Jawa Tengah, Jumat malam. Jemaah mendapatkan sayuran dan beras yang bisa dimanfaatkan untuk hidangan sahur di esok hari. Sedekah sayur ini untuk membantu warga sekitar Masjid Al-Mukmin untuk mendapatkan sembako di saat semua harga merangkak naik. Ini minyak goreng cukup tinggi sehingga tidak semua makanan tergantung dengan minyak goreng. Sedekah sayur ini juga diberikan kepada warga yang ikut vaksinasi booster dan pedagang yang menerima bantuan uang tunai. Tim Liputan CNN Indonesia. Wah, bagi-bagi pada saat tarawih begitu ya, sahurnya makan. Tapi kalau bukanya pasti pakai kurma nih. Betul. Reza. Karena buah kurma biasanya jadi primadona saat Ramadan tiba. Selain jenisnya yang banyak, buah yang memiliki cita rasa manis dan lezat ini juga memiliki banyak kandungan yang baik banget untuk tubuh. Betul banget, Lia. Nah, kalau misalnya bulan Ramadan tadi Lia bilang kurma menjadi primadona, biasa kan kita banyak begitu ya di rumah. Kalau Anda mungkin bosan makan kurma langsung begitu aja, kita juga punya informasi mengenai mengolah kurma menjadi camilan yang nikmat. Kita lihat ya. Bulan Ramadan tentunya kurang lengkap tanpa kehadiran buah kurma. Rasanya yang manis menjadikan kurma sebagai buah yang sering kali diburu untuk berbuka puasa maupun camilan saat sahur. Meski memiliki bentuk yang hampir serupa, namun tahukah Anda ada beragam jenis kurma yang populer di Indonesia? Kurma ajwa misalnya, memiliki ukuran sedang. Kurma ajwa umumnya berwarna hitam, menjadikannya yang paling berbeda dibandingkan kurma lain. Kurma ajwa memiliki tekstur lembut dengan rasa manis legit. Kurma ini merupakan salah satu jenis kurma yang dijual dengan harga yang cukup mahal. Ada juga kurma sukari. Rata-rata kurma sukari berwarna coklat muda dengan tekstur daging yang lembut. Jenis kurma ini memiliki rasa paling manis dibandingkan kurma lainnya, sehingga membuatnya populer untuk dijadikan teman berbuka.
Lain lagi dengan kurma mejul. Kurma ini berbentuk lonjong dan memiliki ukuran jumbo. Dengan ukuran yang besar, kurma mejul memiliki daging yang tebal dengan rasa manis dan tekstur yang empuk. Bagi yang tidak terlalu suka rasa manis, kurma Tunisia atau biasa disebut kurma tangkai bisa menjadi pilihan. Kurma jenis ini cenderung memiliki tekstur lebih kering sehingga lebih renyah ketika disantap. Banyaknya jenis kurma di pasaran membuat kita bisa memilih jenis kurma mana yang kita sukai. Saya yang biasa mengambil kurma Sukari aja, harganya terjangkau gitu ya. Terus lembut, manis gitu kalau buat orang yang tua juga gitu. Kalau kita makan. Buat dimakan ya. Di bulan Ramadan seperti sekarang ini tentunya menjadikan keuntungan tersendiri bagi para pedagang kurma. Salah satunya penjualan kurma di kawasan Pasar Baru Bandung. Penjualan kurma naik hingga 100% ketika memasuki bulan Ramadan. Sebelum juga banyak, apalagi pas Ramadannya, lumayan lah gitu ya, tambah banyak juga. Kalau yang sebelumnya itu kan buat persiapan untuk bagi-bagi gitu. Kalau yang pas Ramadannya itu buat tajil aja gitu. Selain merupakan sunnah Rasul, kurma juga memiliki berbagai kandungan yang baik bagi tubuh. Dr. Gizi Johannes Chandra mengatakan 100 gram kurma mengandung 270 kalori serta 7 gram serat yang baik untuk pencernaan saat puasa. Selain itu, kurma juga mengandung protein, kalium, magnesium, vitamin B6, serta antioksidan yang bisa membantu menurunkan peradangan dan resiko penyakit kardiovaskuler. Meski demikian, konsumsi kurma sebaiknya tidak berlebihan karena mengandung gula yang cukup tinggi. Pada penderita diabetes pun cukup aman dikonsumsi asalkan jangan terlalu banyak ya. Jadi pada saat buka puasa misalnya cukup mengkonsumsi 3 butir kurma ya untuk sedikit menaikkan gula darah kembali menuju normal ya. Selain nikmati makan langsung, buah kurma juga bisa diolah menjadi cemilan ringan yang lezat seperti yang akan kita buat ini. Siapkan bahan-bahannya. Pertama-tama lelehkan coklat hingga agak cair. Kemudian belah kurma dan keluarkan bijinya. Masukkan selai kacang dan almond sebagai isian. Setelah itu, celupkan kurma ke dalam lelehan coklat. Tinggal tunggu deh hingga lapisan coklat agak mengeras. Kalau untuk mengolah kurma sendiri, Chef, sebenarnya ada tips and tricksnya nggak sih? Apa yang harus diperhatikan gitu misalnya kalau kita mengolah kurma? Paling tipsnya hindari aja ya kalau misalkan kita lagi milih-milih kurma tuh yang kondisinya udah ketumpuk, yang penyeng, yang gepeng. Jadi pilih yang terbaik. Dan juga hati-hati dalam kurma tuh suka ada kutu. Sama kayak telur-telurnya tuh, karena itu udah lama perjalanan ekspedisi ya, mungkin karena lembab gitu dalam pengiriman. Jadi itu aja sih tipsnya. Kurma yang sudah dibalut coklat bisa kita hidangkan di piring dengan tambahan stroberi dan almond sebagai pelengkap. Sudah jadi? Oke. Ini dia menu kita yang sudah kita masak dari tadi, kurma Choco Almond. Dan hidangan ini bisa menjadi alternatif untuk berbuka puasa, tentunya lebih enak dinikmati dengan segelas teh ya Chef untuk menetralisir rasa manis dari hidangan ini. Selain dijadikan camilan kue, kurma juga bisa loh diolah menjadi berbagai hidangan lain. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Mungkin resep tadi bisa dilakukan saat ngabuburit. Boleh. Tapi kalau misalnya lagi males nih, ada ngabuburit cara yang lain. Gimana Misalnya tuh? bagi pecinta hewan nih, ngabuburit sambil melihat pameran hewan tentunya bisa jadi keasikan tersendiri begitu ya. Seperti yang terjadi di pameran yang digelar salah satu mall di Surabaya, Jawa Timur. Ya, kalau yang mau lebih menantang lagi coba ini. Di Tuban ada sebuah food truck yang menawarkan konsep ngabuburit sambil menikmati alam. Tapi jangan makan dulu ya. Kita lihat seperti apa dalam informasi berikut ini. Menunggu waktu berbuka puasa di mal tak melulu soal cuci mata melewati toko-toko. Di Surabaya, Jawa Timur, ngabuburit terutama bagi si pecinta hewan bisa dilakukan sambil melihat-lihat pameran hewan. Dalam pameran yang digelar di salah satu mal di Jalan Maijen Sukono ini,
pengunjung bisa melihat kucing, landak, sugar glider, serta kelinci. Menunggu waktu berbuka, jadi sekalian lihat-lihat. Kebetulan juga suka hewan. Jadi juga rencana pengen melihara ini sugar glider ini. Oh, sugar glider ya. Seekor anakan kucing Himalayan berusia 2,5 bulan dijual dengan harga Rp1.500.000. Untuk sugar glider dijual Rp350.000 per ekor, sementara kelinci hias mulai dari Rp250.000 per ekornya. Di Tuban, Jawa Timur, sambil menunggu waktu berbuka, Anda bisa nih menikmati suasana di tepian sawah. Sebuah food truck menawarkan konsep ngabuburit sambil menikmati senja. Ada beragam sajian makanan dan minuman yang ditawarkan sebagai menu berbuka. Satu porsi nasi bakar hanya dipatok Rp13.000. Ya ngabuburit terus berbuka puasa di sini karena pemandangannya bagus, juga sambil olahraga tadi sama goes. Terus memilih ngabuburit di sini kenapa? Karena pemandangannya bagus, terus juga ada makanannya, ada minumannya, lengkap lah. Pengunjung food truck tak hanya berasal dari wilayah Tuban saja, namun ada pula yang datang dari wilayah seperti Rembang dan Blora. Tim Liputan CNN Indonesia.